Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pelajaran KKPMT 2 ICD 10. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai penyakit susunan saraf bab 6 di ICD 10. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam kode ICD-nya, pertama-tama mungkin kita akan review mata kuliah yang lain mengenai anatomi fisiologi dari sistem saraf. Saya akan mencoba untuk menghubungkan pelajaran terminologi dan anatomi fisiologi di mata kuliah ini. Ada yang perlu teman-teman ketahui mengenai sistem saraf adalah sistem yang sangat kompleks, di mana semua bagian tubuh dikendalikan dan dapat melakukan tindakan secara terkoordinasi. Lalu dia juga sebagai jaringan komunikasi melalui organ-organ indera seperti mata, telinga, hidung, ya, kulit. Dia menerima pesan dari dalam tubuh dan juga bisa dari luar tubuh kita atau dunia luar yang diubah menjadi impuls kemudian diteruskan ke otak. Oke, kita berbicara yang pertama otak, karena kalau umpamanya orang berpikir mengenai sistem saraf, pasti yang pertama adalah yang dipikirkan adalah otak. Otak ini adalah bertanggung jawab untuk menafsirkan rangsangan yang diterima dalam mengendalikan respon tubuh. Hal ini bisa menimbulkan ucapan, lalu tindakan dan gerakan, lalu perasaan, sedih, lalu sensasi, lalu memori, lalu pikiran. Sistem saraf dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama sistem saraf pusat atau yang kedua adalah sistem saraf perifer. Kita berbicara mengenai sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ini teman-teman bisa lihat di gambar ini ada yang warnanya merah. Oke. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Ya, dia berfungsi untuk memproses informasi yang diterima dari sistem saraf perifer. Bertanggung jawab menerima dan menafsirkan sinyal dari sistem saraf perifer dan juga mengirim sinyal baik secara sadar maupun tidak sadar. Lalu selanjutnya kita berbicara mengenai sistem saraf perifer. Apa sistem saraf perifer? Apabila teman-teman lihat di sini adalah yang garis merah. Dia yang menghubungkan dari luar otak, ya, saraf di luar otak yang menghubungkan sumsum tulang belakang ke seluruh tubuh. Ya. Ada 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal. Ya, fungsi dari saraf kranial dan spinal terutama adalah mengidentifikasi sensasi, bau, rasa, penglihatan, pendengaran, lalu ada gerakan otot, ya. Lalu selanjutnya kita berbicara mengenai sistem saraf perifer. Ini ada dua sistem saraf perifer. Yang pertama ada somatic nervous system atau sistem saraf somatik. Lalu ada autonomic nervous system atau sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik ini merupakan bagian sistem saraf perifer yang berfungsi kontrol tubuh secara sadar. Lalu juga ada yang namanya sistem saraf otonom, ya. Sistem saraf otonom ini adalah sekelompok besar dari saraf yang berfungsi secara otomatis tanpa terkendali. Dia menghubungkan kelenjar dan organ seperti jantung, paru-paru, lambung, usus, hati, ginjal dan kelenjar adrenal, lalu kandung kemih, lalu organ reproduksi yang bekerja tanpa kita harus sadar melakukan apa. Oke. Lalu unit struktur dan fungsi dari sistem saraf ada ini adalah teman-teman kalau lihat di pelajaran SMA juga pernah sering melihat struktur dari saraf, ya. Ini yang pertama teman-teman bisa lihat ada sel bodinya, ya. Ini ada sel body, lalu juga ada, nah ini dendrit, ya, disebutnya. Lalu juga ada akson, lalu juga akson terminal, ya. Ini adalah akson terminal adalah yang menghubungkan dari dia saraf ujung sarafnya. Sebagian besar neuron memiliki proses yang disebut dendrit. Jadi semua proses saraf ini disebut dendrit yang bertindak sebagai antena yang menerima input ke sel.
Lalu neuron juga memiliki proses yang panjang yang disebut akson. Dia mampu mentransmisikan listrik dari sel tubuh ke beberapa target yang jauh lebih di otak atau pinggiran. Lalu pertemuan antara kedua neuron disebut juga sinapsis. Ya. Jadi sinapsis ini atau sinapsis ini adalah pertemuan antara dua neuron, ya. Ini sel body, ini terminal. Ada beberapa tipe neuron, ada namanya saraf sensori, ada saraf motor, lalu interneuron. Saraf sensori ini menerima sinyal dari organ-organ indera dan membawa mereka ke sistem saraf pusat. Lalu neuron motor ini membawa sinyal dari sistem saraf pusat ke otot. Lalu ada interneurons, ini berkomunikasi antara neuron sensori dan motorik. Ada perbedaan bagian dalam otak, ya, disebut juga spinal cord. Kalau lihat di otak ini, teman-teman ada istilahnya forebrain, ada midbrain, ada hindbrain, otak belakang, otak tengah, otak depan, ya. Otak depan mencakup lobus dari korteks cerebral yang mengontrol fungsi-fungsi yang lebih. Lalu ada otak tengah, dia biasanya lebih terlibat dari fungsi sadar dan fungsi otonom. Oke. Lalu selanjutnya ada spinal cord. Kalau teman-teman lihat, spinal cord ini dia dibungkus, ya, oleh tulang, merupakan saraf panjang, dia dari atas sampai ekor, ya. Sumsum tulang belakang dia mengirimkan masukan dari otak ke sistem saraf perifer. Makanya teman-teman apabila jatuh terduduk ini lebih berbahaya karena di sini di sini ada sumsum tulang belakang. Oke, lalu kita akan bahas istilah penyakitnya. Mungkin akan lebih detail untuk ini adalah oleh dosen yang lain. Mungkin saya hanya akan bahas istilahnya saja, ya, yang biasanya sering ditemukan di ICD-10. Oke. Gangguan yang umum adalah kondisi abnormal dari sistem saraf, ya. Ada istilah ataksia. Ataksia itu adalah suatu kondisi di mana gerakan otot tidak terkoordinasi. Ini menunjukkan masalah dari bagian otak yang berfungsi mengatur gerakan. Jika muncul masalah di otak kecil, ini disebut juga cerebral ataksia. Ada dua bentuk ataksia ini, ada sensori ataksia, dia kehilangan kepekaan terhadap posisi bagian sendi tubuh dikarenakan dari fungsi baik sumsum tulang belakang atau bagian dari otak yang menerima sinyal sensorik. Lalu juga ada vestibular ataksia disebabkan oleh disfungsi sistem vestibular. Ini keseimbangan di telinga bagian dalam yang menghubungkan dengan vertigo, mual, muntah, dysquilibrium, itu kehilangan keseimbangan. Ya, ini contohnya. Biasanya kita skip saja. Lalu berbagai bentuk kelumpuhan, ada namanya hemiplegia, ada periplegia, ada quadriplegia. Kalau yang namanya hemi kalau teman-teman lihat istilah terminologi medis, hemi ini adalah separuh. Jadi kelumpuhan setengah tubuh. Ada istilah hemiparesis. Kalau hemiparesis adalah kondisinya kurang parah, di mana dia hanya lemah daripada lebih di bawah lumpuh di atasnya, dia masih tengah-tengah. Lalu selanjutnya adalah paraplegia. Paraplegia ini adalah ekstremitas bagian bawah yang lumpuh, ya. Paraplegia dapat disebabkan oleh biasanya cedera tulang atau tulang belakang atau kondisi bawaan seperti spina bifida. Lalu quadriplegia ini dikenal sebagai tetraplegia, adalah suatu kondisi di mana kelumpuhan yang mempengaruhi 4 anggota. Jadi kalau teman-teman lihat istilah terminologinya quadriplegia. Quadri artinya 4 atau tetraplegia. Lalu selanjutnya kita lihat gambar tengkorak. Di sini ada brain, meninges, brainstem, spinal cord. Mungkin yang kita akan bicarakan adalah mengenai penyakitnya yang umum terjadi di sini. Yang pertama adalah biasanya meningitis dan encephalitis, ya.
Kalau berbicara meningitis, teman-teman tahu radang. Itis, akhiran istilah itis ini radang. Radang pada meningens, ya, yaitu selaput pelindung yang menutupi otak dan sumsum tulang belakang. Meningitis memiliki banyak penyebab seperti bakteri, virus, atau patogen lainnya, luka fisik, kanker, atau obat-obatan tertentu. Mikroorganisme yang menyerang darah atau cairan tulang belakang otak yang mengarah pada pengembangan meningitis. Tingkat keparahan penyakit ini berkisar dari ringan sampai parah dan dapat juga menjadi kondisi yang berpotensi mengancam jiwa dikarenakan peradangan, ya, karena dekat dengan otak dan sumsum tulang belakang. Lalu ada istilah ensefalitis. Ensefalitis ini dia peradangan pada otaknya. Ini mungkin disebabkan oleh banyak faktor. Misalnya, infeksi langsung dari otak oleh virus, bakteri, ya, seperti TBC dan lainnya. Lalu peradangan juga dapat terjadi sebagai komplikasi dari beberapa gangguan lain seperti penyakit gondok, ya, atau juga mungkin herpes atau penyakit lainnya. Lalu selanjutnya ada ensefalitis. Ensefalitis ini bisa menyebabkan kerusakan otak seperti otak membengkak di dalam tengkorak, ya. Hal ini dapat mengakibatkan atau memburuk sehingga gejala gangguan perkembangan atau juga bisa mengganggu penyakit mental. Lalu selanjutnya ada juga beberapa gangguan dari kerusakan sistem saraf yang disebut neuropati, ya. Contoh-contoh semua jenis mononeuropati mempengaruhi saraf tunggal. Yang pertama ada Bell palsy. Ya, ini Bell palsy ini seorang dengan Bell palsy memiliki kelumpuhan saraf wajah. Ini menyebabkan ketidakmampuan untuk mengontrol otot-otot wajah pada sisi yang terkena. Lalu juga ada trigeminal neuralgia. Ini adalah TIC, ya, gangguan sistem saraf trigeminal yang menyebabkan episode nyeri hebat di berbagai area wajah seperti kulit, kepala, dahi, mata, hidung, bibir, rahang. Dalam beberapa kasus dapat keliru untuk sakit gigi, ya. Lalu ada carpal tunnel syndrome. Ini adalah penyakit biasanya orang yang lama di depan komputer atau apa, ya. Biasanya dia gangguan saraf medial yang mengkompresi pergelangan tangan dan apabila ditekan dia menyebabkan rasa yang sangat sakit atau abnormal, sensasinya yang abnormal, ya. Apabila dan kelemahan otot di lengan dan bagian tangan. Lalu neuropati adalah kondisi yang disebabkan oleh kerusakan saraf, biasanya menghasilkan rasa sakit dan perubahan fungsional. Ada istilahnya polineuropati. Di sini ada mempengaruhi banyak saraf, ya. Poli artinya banyak. Jadi polineuropati ini teman-teman mempengaruhi banyak saraf, ya. Ini mungkin akut atau tiba-tiba atau menjadi kronis bertahap. Polineuropati mempengaruhi juga gerakan dan sensasi dan beberapa bentuk juga mempengaruhi fungsi otonom. Kondisi ini sering mempengaruhi tubuh simetris, misalnya tangan kiri dan kanan. Lalu juga ekstremitas jari, tangan, dan kaki. Lalu autonomic neuropati. Autonomic neuropati ini dia neuropati otonom yang mempengaruhi bagian tubuh dari saraf otonom. Biasanya organ seperti kandung kemih, sistem kardiovaskular, ya. Lalu selanjutnya peripheral neuropati. Ini adalah sistem perifer yang rusak. Penyebabnya kerusakan termasuk penyakit saraf, efek samping mungkin dari cedera atau obat-obatan. Gejalanya termaksud mati rasa, kesemutan, tremor, kehilangan keseimbangan, lalu contohnya sindrom Guillain-Barré atau delaminasi, inflamasi akut, polineuropati. Lalu selanjutnya ada istilah muscular dystrophy atau mungkin dokter kadang menulisnya MD, ya. Muscular dystrophy ini dia sekelompok penyakit otot yang herediter di mana ada kelemahan otot rangka progresif sel, otot secara bertahap rusak dan mati. Ada banyak jenis MD, kebanyakan gangguannya dari multisistem yang mempengaruhi misalnya jantung, pencernaan, sistem saraf, kelenjar endokrin, kulit, mata, dan organ lainnya.
Lalu ada Huntington disease. Huntington disease ini adalah penyakit yang herediter dan biasanya sistem sarafnya adalah penyakit Huntington. Penyakit lain herediter dari sistem saraf adalah penyakit Huntington. Ini dikenal sebagai atau disebut juga Huntington chorea. Kondisi ditandai dengan kurangnya koordinasi dan gerakan tubuh abnormal, ya. Ini juga mempengaruhi perilaku dan kemampuan mental. Pasien biasanya menunjukkan gejala di usia 30 tahun atau 40. Tanda-tanda khasnya termaksud kecenderungan dari awal kegelisahan, selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun perkembangan gerakan menjadi tersentak-sentak. Sebagian penyakit ini berlangsung mengarah pada demensia atau biasanya kematian akibat infeksi. Oke, lalu selanjutnya penyakit yang kedua adalah MND atau motor neuron disease. Ini adalah gangguan progresif yang merusak motor neuron yang merupakan sel-sel saraf pengendali termasuk gerakan berjalan, bernafas, menelan, berbicara, ya. Ada multiple sclerosis. Multiple sclerosis adalah kondisi autoimun di mana sistem kekebalan tubuh pasien menyerang sistem saraf pusat, menyebabkan demyelinasi atau kerusakan selubung myelin dan neuron, dan menghancurkan kemampuan saraf untuk membawa sinyal. Multiple sclerosis adalah kondisi yang paling umum menyebabkan demyelinasi secara umum, khususnya menyerang area otak dan sumsum tulang belakang yang dikenal dengan white matter. Multiple sclerosis biasanya terjadi pada orang dewasa muda dan lebih sering terjadi pada wanita. Gerakan fisik dan mental dan sering berkembang dengan siklus kambuh akhirnya menimbulkan cacat fisik dan kognitif. Lalu selanjutnya ada istilah Parkinson disease atau PD. Ini penyakit yang umum teman-teman bakal sering temukan. Biasanya dia mempengaruhi keterampilan motorik seseorang dari mulai ucapan dan berbagai fungsi lain seperti suasana hati, gangguan tidur. Gejala khas termasuk tremor, ada gangguan keseimbangan yang mengakibatkan jatuh membungkuk atau tubuhnya agak membungkuk, lalu ototnya kaku, gerakan lambat, ada masalah-masalah dengan berbicara, lalu gangguan menelan. Pasien mungkin juga menderita depresi, kecemasan, dan masalah memori dan dapat terus ke arah demensia. Lalu ada penyakit Alzheimer disease. Di sini Alzheimer ini adalah penyakit fisik yang menyerang otak yang menyebabkan gangguan perkembangan saraf, ya, dan plak protein sehingga menyebabkan kematian sel-sel otak. Hasil kerusakan progresif pada gangguan memori mempengaruhi perilaku seseorang. Memori jangka pendek dipengaruhi, tetapi akhirnya memori jangka panjang juga akan terganggu. Lalu penyakit ini juga mempengaruhi banyak fungsi otak lain yang mengakibatkan masalah fisik dengan kehidupan sehari-hari seperti mood, kesulitan komunikasi. Biasanya untuk selanjutnya pasien yang menderita penyakit ini dia akan sulit berkomunikasi, merespon, bergerak, bahkan untuk makan sendiri juga susah. Biasanya penyebab dari kematian juga sering terjadi dengan kondisi pneumonia. Lalu cerebral palsy. Cerebral palsy ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekelompok kondisi kronis yang mempengaruhi gerakan tubuh dan koordinasi otot. Biasanya disebabkan oleh kerusakan pada satu atau lebih spesifik area otak. Ini terjadi selama perkembangan janin, ya, dari janin atau terjadi pada masa kanak-kanak. 3 jenis utama cerebral palsy. Ada spastic cerebral palsy yang artinya gerakannya kaku dan sulit, lalu ada athetoid cerebral palsy atau gerakannya spontan dan tidak terkendali. Juga ada ataksi cerebral palsy, ini gangguan persepsi keseimbangan, ya, dan kedalaman. Nah, ketika pasien memiliki kombinasi dari 3 jenis ini, maka dokter akan mendiagnosa mixed cerebral palsy. Oke, lalu selanjutnya adalah epilepsi. Epilepsi adalah penyakit yang teman-teman umum sering temukan. Adalah suatu kondisi kronis yang umumnya dari sistem saraf, di mana seorang mengalami
kejang berulang yang disebabkan oleh aktivitas abnormal di otak. Epilepsi, ada istilah epilepsi generalized tonic atau clonic seizure. Ini adalah bentuk yang paling umum yang disebut juga sebagai grand mal seizure. Kejang grand mal ini biasanya dimulai dari fase tonik, ketika anggota badan kaku, diikuti juga fase klonik, ketika anggota badan dan wajah tidak terkendali. Epilepsi dapat berupa kejang parsial atau general. Ada istilah generalized tonic clonic seizure adalah kejang umum, meliputi absence seizure. Absence seizure ini adalah penyimpangan dari kesadaran kadang-kadang menetap yang dimulai diakhiri dari secara tiba-tiba atau hanya berlangsung beberapa detik. Lalu ada atonic seizure. Lalu juga ada myoclonic seizure. Ini biasanya cepat, terkontraksi secara singkat otot tubuh yang biasanya terjadi pada saat yang sama di mana sisi tubuh melibatkan satu lengan atau kaki. Lalu ada kejang onset parsial atau vokal, berasal dari sumber otak di mana kejang parsial sederhana tidak ada kehilangan kesadaran, tetapi dalam kejang parsial kompleks orang akan kehilangan kesadaran. Lalu selanjutnya adalah hidrosepalus. Hidrosepalus ini teman-teman pasti sering dengar beritanya di TV atau yang sudah bekerja juga sering tahu. Ini biasanya hidrosepalus adalah suatu kondisi di mana akumulasi abnormal cairan cerebrospinal dalam ventrikel otak dan ruang subarachnoid antara otak dan tengkorak. Hal ini biasanya disebabkan oleh penyumbatan, menyebabkan peningkatan tekanan di dalam tengkorak yang menyebabkan kejang-kejang atau cacat mental dan perbesaran tengkorak. Lalu ada penyakit umum lainnya, ada myasthenia gravis, ada TIA, transient ischemic attack, ada migrain. Ini myasthenia gravis ini adalah gangguan autoimun yang menyebabkan cacat dalam transmisi impuls saraf ke otot. Biasanya kelemahan otot skeletal, otot-otot tubuh meningkat selama periode aktivitas dan membaik secara periode istirahat. Otot-otot tertentu seperti yang mengontrol mata, kelopak mata gerakan, ekspresi wajah, mengunyah berbicara, lalu juga gangguan menelan, namun tidak semuanya terlibat dari gangguan tersebut. Lalu ada istilah TIA. TIA ini adalah terjadi ketika aliran darah di otak terganggu, menyebabkan istilahnya seperti mini stroke. Lalu ada istilah migrain. Teman-teman sering dengar istilah migrain, sakit kepala itu beda. Ya, kalau migrain ini dia sudah ditetapkan oleh dokter bahwa dia mengalami migrain. Dan bedakan dengan vertigo. Migrain ini adalah sindrom neurologis yang ditandai oleh sakit kepala yang mengakibatkan biasanya sakit, mual, muntah, lalu kepekaan yang meningkat terhadap cahaya, terang, dan kebisingan. Oke, lalu ada istilah sleep apnea, sleep disorder atau gangguan tidur yang meliputi berbagai kondisi di mana pola tidur seorang menjadi terganggu. Berapa tipe gangguan sleep disorder ini? Ada istilah obstructive sleep apnea. Ini terjadi ketika dinding tenggorokan bersatu selama tidur. Dia menghalangi saluran udara bagian atas ya di lidah. Pernapasan berhenti selama jangka waktu tertentu. Lalu central sleep apnea, di sini pusat kendali pernapasan otak tidak terjadi dengan benar. Lalu hypnea ini adalah saat tidur orang tersebut memiliki episode ketika napas mereka menjadi tidak abnormal atau dangkal atau lambat. Lalu ada apnea, ini adalah istilahnya otot-otot dada tidak bergerak atau paru-parunya tidak kembang atau kempis. Oke, mungkin untuk pertemuan ke-13 segitu dulu teman-teman. Kita ada kuis. Untuk kuisnya di Google Class akan saya share. Kerjakan sampai jam 12 siang.